Kita tahu Pak Prabowo sangat gencar mempromosikan ketahanan pangan dengan target 3 tahun dari sekarang Indonesia swasembada pangan. Setelah selama 10 tahun kemarin pertanian berantakan dikelola rezim yang berjulukan Konoha. Petani tak diurus, impor gila-gilaan. Dan mudah-mudahan pada saat yang impor-impor itu gak ada pejabat yang korupsi ya. Pada baik-baik semua. Dan kalau ada yang korupsi, mudah-mudahan Pak Prabowo tega dan kuat hati untuk menghukum mati pejabat-pejabat itu karena telah jadi lintah darat yang menyusahkan petani dan masyarakat karena korupsi pangan. Untuk itu kebijakan pemerintah Pak Prabowo salah satunya akan memfokuskan masalah pertanian ini, khususnya padi. Sekarang kita bahas lebih dalam. Mengapa pertanian Indonesia tidak bisa produktif dan mengapa Indonesia menjadi negara pengimpor beras? Mengapa generasi muda tidak mau bertani? Juga mengapa banyak yang rugi main di bisnis pertanian? Kita jawab satu-satu. Kita ke bisnis dulu. Kalau bisnis menjadi rumit, pasti ada 3 hal masalahnya. Pertama, regulasi yang berbelit. Kemudian penguasanya korup dan ikut bermain jadi pengusaha. Atau ada mafia yang bermain. Fakta data, ada 4 level pertanian padi. Ini adalah pelajaran dasar agar sahabat semua memahami. 1. Sawah ke gabah. 2. Gabah ke beras, menggunakan rice mill atau penggilingan beras dan lain sebagainya. 3. Beras ke beras. Ini adalah bursa beras di Cipinang, di mana harga pagi bisa 12.000, harga sore bisa 13.000, atau harga pagi 12.000, sore jadi 11.000. Sangat dinamis, bahkan setiap 100 perak itu setiap detik harga berubah. Kemudian 4 adalah beras kemasan yang di pasar atau di supermarket. Sekedar peringatan, dari mulai bibit padi sampai beras di setiap pasar itu setiap 100 rupiahnya ada mafianya, ada pemainnya, banyak, rumit sekali. Dan untuk mendistrap hal-hal tersebut, kita perlu menciptakan budaya baru mulai dari sistem pertanian awal sampai beras kemasan. Menengok peluang itu semua, walaupun itu adalah ancaman, Grup Bosman mendirikan Jampi Tukul, yaitu agri-service atau jasa pertanian. Dimulai sejak tahun 2022, masa tanam pertengahan tahun. Kemudian kita memulai dengan 2.800 meter persegi sawah. Dan saat ini setelah 7 kali masa tanam, luas lahan sudah mencapai 20 hektar. Hasilnya 1 hektar sebelum Jampi Tukul yang dikelola lahan oleh petani tradisional menghasilkan kira-kira 5,3 ton gabah. Sekarang di masa panen 2024 ini, dalam 1 hektar menghasilkan 7,5 ton gabah, di mana dengan formula Jampi Tukul produksinya meningkat lebih dari 30%. Pertanyaannya, apa formulanya? Sebenarnya nggak ada formula yang ajaib. Nomor 1, kita tahu kebiasaan petani tidak kita ubah. Tugas petani dari dulu ya menanam bibit, membuang rumput, dan mengatur air. Lalu pupuk untuk pestisida dan lain sebagainya. Disinilah poin nomor 2. Jampi Tukul memiliki formula dari unsur pupuk yang beredar di masyarakat yang umum. Namun dengan komposisi yang telah kita atur dan berbentuk cair, kita cukup menyiramkan setiap minggu 1 kali selama 2 bulan pertama. Kemudian di hari ke-60 hingga hari ke-75 siramkan 2 kali dalam seminggu. Saran berikutnya, menyiram di atas 15 hektar lebih mudah pakai drone. Dan di sini ada tantangan dan juga ada peluang. Dalam manajemen Jampi Tukul perlu menyediakan tim khusus melakukan penyiraman dengan drone. 1 drone untuk 50 hektar. Saat ini kita punya 3 drone dan 3 pilot tentunya. Masalah dan peluang muncul ketika banyak yang mau menggunakan jasa Jampi Tukul dengan lokasi yang berbeda. Kalau Jampi Tukul sudah punya roadmap, di mana setiap masa panen dilanjutkan dengan masa tanam berikutnya akan digulung terus luas lahannya. Masa tanam Desember ini dan Januari ini akan digarap 50 hektar. Setiap masa panen kita akan lipat 2-kan terus dengan status tanah tentunya sewa dengan petani. Untuk yang kerjasama, kami belum menemukan formula bisnis yang terobosan atau yang saling menguntungkan. Ada sih pilihan pertama di mana kita memberikan pupuk kepada mitra sekitar 1 hektar itu kan harganya sekitar 5 jutaan kami jualnya. Di mana kita semua tahu bahwa biaya pupuk per hektar adalah 7 juta rupiah. Namun dengan sistem Jampi Tukul itu hanya 5 juta saja. Dan 5 juta juga tidak perlu dibayar di depan. Dengan DP 2 juta rupiah juga boleh barangnya kita kirim. Dan kemudian sisanya dibayarkan dengan 500 kilo gabah kering jemur hasilnya. Atau sahabat ada saran lain? Peace.